Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang masa dewasa awal. Adapun anggota-anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama saya sendiri yaitu Putri Salsilia Susanto dengan NIM 220950221. Dan yang kedua Andi Tendri Ajeng Alia Elena dengan NIM 220950298. Dan yang terakhir Muhammad Akmal Ismail dengan NIM 220950230. Kemudian adapun topik yang kami akan bahas di sini tentang masa awal yaitu yang pertama perkembangan sosioemosi pada masa dewasa awal, yang kedua pengertian masa dewasa awal, yang ketiga kepribadian dan kelekatan, dan yang terakhir dan yang keempat ketertarikan cinta dan relasi yang akrab, yang kelima isu terkait orang dewasa, yang keenam pernikahan dan keluarga, dan yang terakhir gender, relasi dan perkembangan diri. Kemudian masa dewasa awal. Kita masih di poin pertama yaitu perkembangan sosioemosi pada masa dewasa awal. Bagi orang dewasa, perkembangan sosioemosi berkisar sekitar integrasi yang adaptif dari pengalaman emosional ke dalam kehidupan sehari-hari yang memuaskan serta relasi yang berhasil dengan orang lain. 20 tahun pertama dan kehidupan bisa memprediksi kehidupan sosioemosi pada usia dewasa. Pengalaman di masa dewasa awal ini penting untuk menentukan bagaimana jadinya individu itu di kemudian hari. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Akmal Ismail. Pengertian masa dewasa awal. Dewasa awal adalah peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa awal dewasa, identitas diri ini didapat secara sedikit demi sedikit, sesuai dengan umur kronologis dan mental agennya. Dewasa awal juga sering disebut juga dewasa muda, yaitu antara umur 20 sampai 40 tahun, yang merupakan tahapan yang paling dinamis sepanjang rentan kehidupan manusia. Sebab seseorang mengalami banyak perubahan-perubahan progresif secara fisik, kognitif maupun psikologis emosional untuk menuju integrasi secara fisik, kognitif maupun psikososio emosional untuk integrasi kepribadian yang semakin matang dan bijaksana. Di Indonesia, batas kedewasaan adalah 21 tahun. Hal ini berarti bahwa usia seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya sudah dianggap sudah mempunyai tanggung jawab perbuatan-perbuatannya. Kepribadian dan kelekatan. Kepribadian temperamen. Temperamen merupakan gaya perilaku dan karakteristik respons emosional yang sifatnya individual. Di masa dewasa awal, sebagian besar individu memperlihatkan lebih sedikit perubahan suasana hati dibandingkan ketika remaja. Mereka juga lebih bertanggung jawab dan lebih jarang berperilaku yang mengandung resiko. Kelekatan. Kelekatan muncul di masa bayi dan turut memainkan peran penting dalam perkembangan sosio-emosi seseorang. Orang dewasa yang menunjukkan kelekatan yang aman dan relasi romantisnya dengan pasangan cenderung memiliki kelekatan yang aman pula dengan orang tua atau pengasuhnya di masa kanak-kanak. Ketertarikan, cinta, dan relasi yang akrab. Ketertarikan. Secara keseluruhan, kawan-kawan dan kekasih kita memiliki lebih banyak kesamaan dengan kita dibandingkan ketidaksamaan. Kawan dan kekasih cenderung memilih sikap, nilai, gaya hidup, dan daya tarik fisik yang menyerupai satu sama lain. Meskipun demikian, ada beberapa karakteristik berlawanan yang mungkin menjadi daya tarik. Bentuk-bentuk cinta. Cinta melibatkan wilayah perilaku manusia yang luas dan kompleks, menjangkau berbagai relasi yang mencakup persahabatan, cinta romantis, cinta afektif, dan bahkan menurut sejumlah ahli juga melibatkan altruisme, consummate love. Selanjutnya yang ketiga, berakhirnya percintaan.
Cinta yang tidak terbalas dapat mengakibatkan depresi, pikiran obsesi, disfungsi seksual, ketidakmampuan bekerja secara efektif, kesulitan menjalin relasi dengan teman baru, dan menghukum diri sendiri. Selanjutnya yang keempat, keintiman, keterbukaan diri dan dalam berbagai pikiran personal merupakan tanda keintiman menurut Erikson. Di awal masa dewasa, individu memasuki tahap ke-6, keintiman. Erikson mendefinisikan keintiman sebagai proses menemukan diri sendiri sekaligus peleburan diri sendiri di dalam diri orang lain. Keintiman juga membutuhkan komitmen terhadap orang lain. Jika seseorang gagal mengembangkan relasi yang intim di masa awal dewasanya, maka ia akan mengalami isolasi. Selanjutnya, persahabatan. Masa dewasa memberikan kesempatan untuk menjalin persahabatan baru ketika individu pindah ke tempat baru dan mungkin membangun hubungan persahabatan baru di lingkungan tempat tinggal atau di tempat kerjanya. Isu terkait orang dewasa. Orang dewasa yang hidup sendiri, hidup sendirian telah menjadi gaya hidup yang semakin banyak dijumpai. Salah satu keuntungan diri dari hidup sendiri adalah adanya otomi. Selanjutnya yang kedua itu kohabitasi pada orang dewasa. Kohabitasi mengacu pada hidup bersama dan melakukan hubungan seksual meskipun tidak menikah. Sejumlah pasangan memandang kohabitasi bukan sebagai pendahuluan pernikahan namun sebagai sebuah gaya hidup. Pernikahan dan keluarga. Komitmen menjadi orang tua. Dalam risetnya, Gottman Sandrock 2011 telah menemukan 7 prinsip yang memandang apakah pernikahan akan dilestarikan atau tidak. Yang pertama itu membuat kita cinta. Yang kedua, memelihara kasih sayang. Yang ketiga, mengarahkan diri pada pasangan bukan berpaling darinya. Yang keempat, membiarkan pasangan mempengaruhi Anda. Yang kelima, memecahkan konflik-konflik yang dipecahkan. Yang keenam, mengatasi jalan buntu. Yang ketujuh, menciptakan kesempatan untuk berbagai rasa. Selanjutnya, gender, relasi, dan perkembangan diri. Yang pertama, gender dan komunikasi. Masalah komunikasi antara pria dan wanita sebagian disebabkan oleh perbedaan cara berkomunikasinya yang mereka pilih. Yang kedua itu perkembangan wanita. Relasi dan membina hubungan dengan orang lain merupakan hal yang sangat bernilai bagi seorang wanita. Yang keempat, perkembangan pria. Menurut pandangan ketegangan peran yang dikemukakan oleh Joseph Black, ada beberapa bidang di mana peran pria menimbulkan ketegangan. Yang pertama itu kesehatan. Jumlah pria yang mengalami gangguan terkaitnya dengan stres, ketergantungan alkohol, dan kecelakaan mobil dan bunuh diri lebih banyak dibandingkan wanita. Selanjutnya, relasi pria-wanita. Pria seringkali diharapkan memiliki sifat dominan, sangat kuat, agresif, dan seharusnya mengontrol wanita. Relasi pria-pria, ada begitu banyak pria yang memiliki interaksi yang terlalu sedikit dengan ayahnya.